akan ke Masjid Istiqlal terlebih dahulu. Sudah ada Anjana Demira di sana, rekan kami yang lainnya. Langsung saja. Melisa Lolindo. Langsung saja Melisa Lolindo. Bagaimana situasi terkini saat ini di sana? Ya, Taufik dan Enji. Sudah sejak pagi tadi masa atau peserta aksi damai yang akan memberikan aspirasinya pada hari ini sudah mulai berkumpul, sudah ramai sekali di sana. Dan memang aksi damai rencananya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Karena itu sambil menunggu peserta yang lainnya yang datang dari berbagai daerah yang berkumpul salah satunya di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Tidak ada kegiatan sampai sholat Jumat, hanya mungkin beberapa peserta atau massa hanya menyanyikan lagu-lagu atau jingle-jingle saja. Dan memang dari beberapa pimpinan ormas keagamaan hari sebelumnya sudah memastikan bahwa aksi ini akan berjalan dengan damai dan kondusif. Karena itu pengamanan juga sudah dikerahkan, sekitar 20.000 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi damai pada hari ini. Dan ada juga dari poluan berhijab begitu, polisi wanita berhijab yang nantinya juga akan turun ke jalan. Ada ratusan poluan berhijab yang nantinya akan turun ke jalan untuk kemudian menjadi negosiator dan juga turut untuk mengamankan jalannya aksi damai ini. Di Bareskrim Polri atau di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri di Jalan Medan Merdeka Timur ada sekitar 30 polisi wanita yang nantinya akan bertugas di sini selama jalannya aksi damai. Untuk masa dari Masjid Istiqlal memang kabarnya nanti akan melewati jalur Balai Kota, kemudian Monas dan nantinya berakhir di Istana Negara. Untuk Jalan Medan Merdeka Timur sendiri khususnya di Bareskrim Polri atau di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di sini sudah disiagakan ada 2 unit water cannon, kemudian juga ada 1 unit barakuda dan ada 2 unit pemadam kebakaran yang disiagakan tepatnya atau khususnya di Bareskrim Polri untuk kemudian mengamankan massa yang nantinya mungkin akan melewati jalur Jalan Medan Merdeka Timur. Sudah sejak pagi tadi juga sudah terlihat massa atau peserta aksi damai mulai berjalan melewati Medan Merdeka Timur untuk kemudian berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kita sama-sama berharap aksi damai ini berjalan dengan kondusif dan aman tentunya, dan nantinya akan dilakukan setelah sholat Jumat. Taufik dan Enji. Melisa Lolindo dari Bareskrim Polri Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kita bisa saksikan bersama tadi bagaimana pengamanan dilakukan di sana ya Enji ya. Dan pengamanannya tidak hanya di Bareskrim Polri saja tapi juga di kawasan Ring 1 Istana Merdeka dan juga Monas ini juga sudah diperketat. Benar. Kita akan langsung terhubung dengan Dede Rohali. Dede, bagaimana situasi di sana saat ini? Dede langsung saja. Ya, Taufik dan Enji, saat ini pengamanan terus ditingkatkan di kawasan depan Istana Merdeka Jakarta dan juga kawasan Monumen Nasional, karena ini juga menjadi salah satu titik utama nanti pertemuan sejumlah organisasi massa yang akan berkumpul untuk menyampaikan orasi mereka di depan Istana Merdeka. Dan tadi pukul 9 pagi juga sudah dilakukan apel bersama baik dari polisi, TNI dan juga Satpol PP. Ada 9.000 personil yang nanti akan mengamankan khusus kawasan Ring 1 ini. Dan saat ini meski nanti informasi yang kami terima bahwa sejumlah massa akan diperbolehkan atau diperkenankan untuk menyampaikan orasi mereka setelah sholat Jumat, namun ternyata saat ini sudah mulai hadir organisasi massa yang mulai berdemonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan informasi yang baru saja saya terima, rencananya sebagian dari massa yang sudah tiba saat ini akan melakukan sholat Jumat di depan Istana Merdeka ini. Dan saat ini sejauh ini pihak kepolisian yang jumlahnya 9.000 juga sudah berpencar untuk mengamankan di sejumlah titik. Ada 5 lapis yang sudah diatur skenarionya oleh Polda Metro Jaya, dan nanti yang dikedepankan oleh pihak polisi dan juga TNI adalah langkah persuasif agar tidak terjadi bentrokan antar polisi, tentara dengan organisasi massa yang melakukan unjuk rasa pada siang ini. Dan nanti mereka juga akan sesuai dengan kesepakatan dari pihak kepolisian dengan sejumlah perwakilan dari organisasi massa akan memberikan petisi terkait tuntutan-tuntutan mereka kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan dugaan penistaan agama yang telah disampaikan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan berikut ini adalah statement yang telah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pada saya nanti akan berjalan dari Istiqlal, kemudian ada orasi di depan istana, sudah ada batasnya. Teman-teman lihat ada 100 meter di depan istana, sudah ada kelompok ke sana. Setelah orasi, pada jam ditentukan
perwakilan dari para pengunjuk rasa akan memberikan atau menyampaikan petisi kepada Pak Presiden dalam ini. Saya belum tahu siapa yang nerima, tugas saya mengamankan di luar. Janjinya beliau-beliau ini kepada saya, setelah petisi ini diterima oleh negara, oleh Presiden atau mewakili, maka akan bubar. Itu janji kepada saya. Akan tagih saya janji itu kepada mereka. Ya. Namun tetap kita akan melayani. Kesepakatan sementara baik dari aparat keamanan dengan demonstran adalah demo akan dilakukan sampai pukul 16 atau pukul 6 sore nanti. Dan jika nanti demo akan lebih dari waktu tersebut, pihak kepolisian akan mengatur skenario lain untuk berusaha menggiring demo ke tempat atau bubar dari kawasan depan Istana Merdeka ini. Dan saat ini bisa kita lihat bersama bahwa demonstran perlahan sudah mulai memadati depan Istana Merdeka untuk melakukan sholat Jumat bersama. Namun untuk arus lalu lintas sampai saat ini memang masih diberlakukan secara situasional. Akan tetapi untuk jalan Medan Merdeka Barat yang akan menuju ke Sudirman ini sudah mulai dialihkan lewat jalan Abdul Muiz. Sementara demikian Taufik dan Enji. Ya, itu adalah laporan situasi terkini yang disampaikan rekan kami. Sudah ada tadi Dede Rohali yang melaporkan dari kawasan Monas dan sebelumnya juga sudah ada Melisa Lolindu dari Bareskrim Gedung KKP RI. Menegakkan hukum dalam hal ini menjalankan proses hukum yang masih berlangsung di Kabareskrim terkait dugaan terkait penistaan agama yang disampaikan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan saat ini sejumlah pasukan personil kepolisian juga sudah berjaga di garda paling depan antara demonstran dengan kepolisian. Dan selain itu kendaraan taktis yakni Barakuda kemudian water cannon juga sudah mulai diaktifkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Enji dan Taufik, yang berbeda dari aksi demo yang dilakukan di depan Istana Merdeka adalah ini ada pasukan dari BRIMOB berbagai daerah yang dikumpulkan untuk sebagai pasukan Asmaul Husna. Dan sejak pukul 10 pagi tadi mereka terus menyuarakan terkait lafal-lafal Allah di hadapan demonstran yang terus memadati kawasan depan Istana Merdeka. Dan tentu saja hal yang dilakukan secara persuasif oleh pihak kepolisian ini praktis mengajak para demonstran yang tadinya menyampaikan terkait orasi mereka ikut bersama menyampaikan Asmaul Husna sesuai dengan iringan dari para pasukan Asmaul Husna yang terdiri dari para BRIMOB yang tergabung dari berbagai daerah. Dan informasi yang kami terima sejauh ini memang pasukan keamanan yang dikerahkan cukup banyak. Ada 20.000 dari polisi, TNI dan juga Satpol PP yang dikerahkan bukan hanya di depan Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional, tapi ada di 26 titik yang informasi yang kami terima tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa yang saat ini diamankan adalah mal-mal serta pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kawasan utara Jakarta. Dan saat ini bisa kita lihat bersama pasukan atau demonstran yang merupakan ormas Islam ini bisa terlihat dari Front Pembela Islam, kemudian dari sejumlah mahasiswa yang ada di DKI Jakarta juga turut mulai hadir di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan sejauh ini mereka yang sudah ada di depan Istana Merdeka juga bukan hanya masyarakat dari ibu kota DKI Jakarta, tetapi sudah jauh dari berbagai daerah yang memang sejak tadi malam sudah berkumpul di depan atau di halaman Masjid Istiqlal. Ya, Enji dan Taufik. Ya, Dede, tadi Anda menyebutkan bahwa sekarang pasukan pengamanan ini sudah berjaga di 26 titik yang tersebar di ibu kota gitu. Lalu apakah ini berarti di 26 titik itu sekarang kondisinya steril dari masyarakat umum? Apakah ada imbauan dari kepolisian ataupun aparat di sana untuk warga tidak boleh melintas atau bagaimana? Ya, Enji dan Taufik, ini informasi yang kami terima dari internal Istana bahwa memang nanti rencananya pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat nanti perwakilan dari organisasi massa yang berorasi di depan Istana Merdeka akan menyampaikan petisi terkait tuntutan-tuntutan mereka ke Presiden Joko Widodo. Namun sampai sejauh ini Kementerian Sekretariat Negara belum bisa memastikan nanti siapakah yang akan menerima perwakilan dari demonstran yang nanti rencananya dijadwalkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia
Indonesia Barat. Namun dari agenda baik Presiden ataupun Wakil Presiden sampai siang ini masih berada di dalam Istana Merdeka Jakarta. Dan rangkaian masih terkait internal. Untuk agenda Wakil Presiden ini masih bertemu dengan sejumlah tamu dan juga diantaranya adalah Menteri Luar Negeri. Nanti kami masih menunggu siapakah yang akan menerima terkait petisi atau tuntutan dari para demonstran yang sebenarnya ini merupakan demo yang kedua kalinya. Jika kita ingat pada 14 Oktober lalu, ribuan massa juga sudah berorasi di depan Istana Merdeka dan juga di Monumen Nasional serta Bareskrim terkait tuntutan yang sama, yakni dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta. Dan kalau kita tarik, ya, Enji dan Taufik, sementara hal yang penting sejauh ini lalu lintas di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ini sudah ditutup secara seluruhnya, dan sementara lalu lintas dialihkan ke Jalan Abdul Muiz. Enji dan Taufik. Baik, Dede Rohali dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.